Inilah alur cerita dari film Empire of Lust yang mengisahkan seorang panglima tertinggi di satu kerajaan berani menentang perintah raja, rela melepaskan jabatannya bahkan nyawanya demi seorang cewek yang dia cintai. Namanya kekuatan cinta, susah juga menjelaskannya ya. Tai kambing pun serasa coklat. Adakah teman yang kalinya kayak begitu? Belum punya pacar, tiap hari nongkrong bareng, kemanapun pergi bareng, bahkan tidur pun barengan. Tapi sekali punya pacar, sampai ke ujung dunia pun susah mencarinya. Ada nggak ya kayak gitu? Ada sih, banyak. Tapi jangan sampai rela mati juga ya. Yuk langsung saja kita ikuti cerita film kali ini. Raja Tejo sangat senang melihat dua panglima perangnya yang bernama Jo Yonggi dan Kim Min-jae pulang membawa kemenangan ke istana setelah menyelesaikan misinya menundukkan suku barbar. 꼭 내 젊은 날을 보는 듯하여 흐뭇하이. Raja Tejo juga mendengar kabar bahwa Panglima Kim Min-jae sangat tangguh di medan perang sehingga Raja Tejo mengaguminya. Lalu Raja memerintahkan agar mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan tersebut. Pada saat makan malam, Raja memberi tas buah wangian kepada menantunya yaitu anak dari Panglima Min-jae yang bernama Kim Jin, di mana tas buah wangian adalah suatu simbol pemberian raja yang sangat berharga dan harus dijaga setiap saat dan membawanya kemanapun pergi. Siang harinya Panglima Min-jae melihat seorang anak mencuri dan lalu dia menangkapnya dan ingin menghukumnya, tapi ditolong oleh seorang gadis yang bernama Gahe. 결례를 범하였습니다. Dan malamnya di acara pesta, Kim Min-jae kaget melihat gadis itu lagi sebagai penari di acara pesta tersebut. Melihat tarian dari Gahe, Panglima Kim Min-jae teringat pada ibunya yang juga pernah membawakan tarian itu. Melihat gadis yang begitu cantik yang sedang menari, Panglima Yonggu yang sedang mabuk langsung naik ke atas panggung dan memeluk Gahe. Tapi dia malah didorong oleh Gahe sampai jatuh ke bawah. Setelah mengetahui bahwa Gahe masih perawan, Panglima Yonggu ingin menjadi suaminya, tapi ditolak oleh Gahe yang lebih memilih mati. Ya ampun. Lalu Panglima Yonggu ingin membunuhnya, tapi ditahan oleh Panglima Kim Min-jae hingga tangannya berdarah terkena pedang. Gahe yang melihat tangan Panglima Kim Min-jae berdarah langsung membungkusnya dengan kain. Dengan begitu, Gahe memilih Panglima Min-jae sebagai suaminya, walaupun Panglima Min-jae sudah memiliki anak dan istri. Setelah pesta selesai, Gahe ingin melakukan hubungan naik kuda dengan Panglima Min-jae layaknya suami istri di malam pertama. Ketika Gahe ingin membuka bajunya, tapi ditolak oleh Panglima Min-jae. Dan agar Gahe tidak kesepian, maka Panglima Min-jae berbaring di tempat itu juga. Dan langsung kepikiran ibunya dulu yang diperkosa dan melakukan bunuh diri. Setelah itu Min-jae kecil dibesarkan oleh Tuan Sambong. Suatu hari Raja Tejo memanggil Panglima Min-jae dan memberikan pedang serta mengangkatnya menjadi panglima tertinggi di kerajaannya. Mengetahui kabar tersebut, Panglima gendut yang bernama Yonggu merasa direndahkan dan mengadu kepada Pangeran Chung-an. Tapi Pangeran Chung-an tidak menanggapinya. Malam itu, Panglima Yonggu menyuruh agar membawakan Gahe kepadanya dan meminta Gahe melayaninya. Tapi ditolak oleh Gahe yang lebih memilih bunuh diri dengan melompat ke sungai. Untung kejadian tersebut dilihat oleh Panglima Min-jae yang langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan si Gahe. Belakangan, istri sah dari Panglima Min-jae yang bernama Nona Sung mengetahui bahwa Gahe telah menjadi selir dari suaminya itu. Setelah itu, Nona Sung memanggil Gahe dan memberi dia duit supaya meninggalkan Panglima Min-jae. Setelah itu, Gahe bersiap-siap untuk naik perahu pergi ke tempat lain untuk meninggalkan Panglima Min-jae. Sebelum berangkat, Gahe menulis surat kepada Panglima Min-jae. Setelah Panglima Min-jae menerima surat itu dan membaca isinya,
Dia langsung menuju ke dermaga dan membawa Gahe pulang ke kamarnya dan langsung naik kuda bareng di ranjang dengan begitu nafsunya. Nah, itu kesempatan jangan disia-siakan ya. Karena telah digenjot oleh Panglima Minje, Gahe diizinkan pulang ke rumahnya dan tinggal bersama menantu dari Panglima Minje itu sendiri. Dan lambat laun, Gahe dan menantu dari Panglima Minje menjadi teman dekat. Tidak lama kemudian, anaknya Panglima Minje yang bernama Kim Jin pulang. Ketika Minje melihat Gahe yang begitu cantik, dia langsung menyukai selir dari ayahnya itu. Tuan Sambong menjadi sangat marah ketika mengetahui bahwa Panglima Minje membawa pulang Gahe ke rumahnya sendiri. 나타나는 들짐승처럼 살았겠지. 자네를 거두지 않았으면 어찌 살았을 것 같나? Pada satu kesempatan, Kim Jin selalu mengintip Gahe di kamarnya dan langsung memeluknya, tapi tidak lama kemudian istrinya Kim Jin memanggilnya. Malamnya, Kim Jin pergi mengintip ayahnya lagi bermain naik kuda-kudaan dengan Gahe di kamarnya. Wah. Setelah capek naik kudanya, Panglima Minje dan Gahe tertidur. Tapi tiba-tiba ada dua orang ninja yang menyerang mereka. Tapi bisa diatasi oleh Panglima Minje. Hingga pada satu kesempatan si ninja melempar pisau ke arah Panglima Minje. Tapi Gahe pergi menahannya sehingga membuat Gahe terluka kena lemparan pisau itu. Pangeran Jong'an diam-diam telah membentuk tentara pribadi dalam jumlah yang besar. Sedangkan Panglima Minje ingin menyatukan semua tentara kerajaan agar bisa menjadi kuat. Tetapi hal itu mendapat tentangan dari pangeran. Gahe dan Kim Jin diam-diam bertemu di toko kain sutra. Di sana Kim Jin mengira bisa mendapatkan jatah juga dari Gahe. Tapi malah ditipu oleh Gahe dan tas wewangian pemberian dari raja telah diambil dan dibawa pergi oleh Gahe. Ketika melihat anting yang dipakai Kim Jin, Gahe di dalam ingatannya yang sangat jelas di mana waktu kecil Gahe pernah diperkosa oleh Kim Jin sehingga membuat dia ingin membalaskan dendam kepadanya. Suatu hari Panglima Minje mengajak Gahe jalan-jalan. Dari situ Panglima Minje baru tahu bahwa ibunya Gahe telah meninggal dan abunya dibuang ke sungai. Seketika itu Panglima Minje berlutut menyembah ke arah sungai. Setelah pulang dari jalan-jalan dan tiba di rumah, mereka melihat semua barang-barang dari Gahe telah dibakar oleh Nyonya Sun, istri sahnya dari Panglima Minje. Tapi Panglima Minje sebisa mungkin menyelamatkan kalung Gahe yang diberikan oleh ibunya itu, serta meminta maaf, yang walaupun terbakar di tepinya. Melihat tindakan Panglima Minje, Gahe jadi sangat terharu dan lebih cinta mati lagi kepada Panglima Minje. Malamnya mereka berdua naik kuda bareng lagi di kamar. Berjanji untuk tetap bersama dan tidak akan meninggalkan satu sama lain. Romantis sekali. Tuan Sambong mengetahui bahwa Pangeran Jong'an diam-diam telah membentuk tentara pribadi dengan alasan untuk berburu. Maka hal ini dia sampaikan kepada Raja Tejo. Dan dalam pertemuan dengan menteri-menterinya, Raja Tejo melarang semua aktivitas berburu. Ketika Panglima Kim Minje menyampaikan kepada Pangeran Jong'an tentang larangan ini, Pangeran Jong'an malah dengan sengaja menentang aturan ini dan membunuh semua kuda yang ada di hadapan Panglima Minje. Kemudian dari pihak Panglima maupun dari pihak Pangeran menyusun rencana untuk saling menyerang pada hari pesta acara Kera Putih. Setelah Gahe merampas tas wewangian dari Kim Jin, kemudian dia memberikan tas wewangian itu kepada Pangeran Jong'an. Ternyata Gahe dan Pangeran Jong'an bekerja sama. Pangeran Jong'an ingin menjatuhkan Panglima Minje, sementara Gahe ingin membalas dendam kepada Kim Jin yang dulu pernah memperkosanya dan membunuh ibunya dengan mengirim surat kepada Kim Jin bahwa dia ingin bertemu dengannya di hari Kera Putih. Sementara Kim Jin tidak tahu bahwa Gahe ingin menjebaknya.
Kim Jin membawakan obat kepada istrinya di mana dalam obat tersebut telah dia tambahkan cairan yang membuat kepala istrinya semakin pusing sehingga tidak bisa pergi ke istana untuk merayakan pesta Hari Kena Putih bersama bapaknya Raja Tejo. Ketika sampai di istana, Kim Jin menyampaikan kepada mertuanya yaitu Raja Tejo bahwa istrinya tidak bisa menghadiri pesta itu karena sedang sakit. Setelah itu, Kim Jin pamit dengan alasan ingin pulang menemani istrinya, padahal pergi menemui Gahe. Sementara Gahe sudah mengirim pesan kepada pihak Pangeran Jung-an dan istri dari Kim Jin agar menuju ke gudang yang dituju untuk menggerebek tindakan bejat dari Kim Jin. Kim Jin ketika melihat Gahe di gudang sendirian dan dia mulai melakukan aksinya, yaitu ingin menggendetnya seketika itu juga. Tapi apalah daya, roda pun belum masuk ke lubang, tapi istrinya yaitu putri dari Raja Tejo sedang menggerebeknya dan disusul oleh prajurit dari Pangeran Jung-an. Dan Kim Jin telah dijebak oleh mereka semua. Melihat tingkah laku suaminya itu, putri dari Raja Tejo seakan tidak percaya dan menangis sedih. Sementara pesta sedang berlangsung, Pangeran Jung-an beserta prajurit pribadinya masuk menyerang ke tempat acara dan dihadang oleh pihak Panglima Minje. Maka terjadilah pertempuran dan sampai di hadapan Raja Tejo. Pangeran Jung-an menuduh dan mengatakan bahwa Tuan Sambong dan Panglima Minje bersekongkol ingin melakukan makar dan menjatuhkan raja. 내가 동문회 병사들을 배치하고 기회를 노려 모발 감히 어느 언제들의 거짓을 구하는가? Tapi raja tidak percaya kepadanya. Pangeran Jung-an juga mengatakan bahwa Tuan Sambong dan Panglima Minje juga ingin membunuhnya karena dia telah mengetahui hubungan perselingkuhan antara menantu raja yaitu Kim Jin dengan Gahe supaya tidak diketahui oleh raja. Raja Tejo kemudian meminta bukti perselingkuhannya. Kemudian Pangeran Jung-an memberikan tas wewangian milik Kim Jin yang telah diberikan kepada menantunya itu. Seketika itu juga Pangeran memerintahkan agar membawa Kim Jin dan Gahe yang telah tertangkap selingkuh ke dalam, diikuti oleh putri raja di belakang. Melihat itu semua, Panglima Minje jadi sedih, seakan-akan tidak percaya bagaimana Gahe selir tercintanya itu bisa berselingkuh dengan anaknya sendiri. Kemudian Raja Tejo memerintahkan agar memenjarakan Kim Jin dan Gahe serta mengatakan pesta berakhir. Kemudian Raja Tejo memerintahkan kepada Panglima Minje sendiri agar membunuh Gahe secara diam-diam di malam itu juga. Seketika itu, Panglima Minje seperti disambar petir. Jantungnya seakan berhenti berdetak karena harus membunuh orang yang sangat dia cintai itu. Dan dia tidak bisa menolak karena hal ini ada perintah dari Raja Tejo sendiri. Alih-alih membunuh Gahe, Panglima Minje yang saking cinta matinya membawa pergi Gahe dan melarikan diri dari penjara. Dan hal ini diketahui oleh Pangeran Jung-an dan dia melaporkannya kepada Raja Tejo. 어찌하시겠사옵니까? 이 소자가 Setelah itu, Pangeran Jung-an beserta prajurit mengejar Panglima Minje dan sampai ke sebuah sungai. Hujan dari panah terus menghujani mereka dari belakang. Sehingga mau tidak mau, Panglima Minje memasukkan Gahe seorang diri ke dalam perahu guna menyelamatkannya. Sementara dia sendiri berjuang menghadapi prajurit dan Pangeran Jung-an. Panglima Minje sendirian dan akhirnya dia terluka parah dengan darah yang bercucuran. Gahe yang melihat dari kejauhan hanya bisa menangis sedih melihat itu semua. Karena sudah tidak bisa lagi menahan serangan itu semua, Panglima Minje membakar jembatan di sekelilingnya dan menenggelamkan dirinya ke sungai dengan luka di sekujur tubuhnya.
Melihat itu, Gahe langsung juga terjun ke sungai menemani Panglima Minje dan mereka berdua mati bersama tenggelam di dalam sungai. Sungguh cinta yang romantis sekali. Sehidup semati. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari kisah cerita dari film Empress of Lust ini? Cinta kepada seseorang adalah hal yang wajar, tapi jika cinta itu sampai berlebihan, maka akan berdampak buruk juga pada hubungan itu sendiri. Kita harus bisa memutuskan mana hal yang terpenting yang harus kita dahulukan. Jangan sampai gara-gara mengedepankan cinta malah berakibat buruk juga pada karir di masa depan kita. Oke Movie Mania, sekian dari review film kita kali ini. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like dan komennya juga. Maaf kalau banyak sekali kata-kata yang salah yang harus diulang. See you.